Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang inovasi produk yaitu nasi goreng sultan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Gantang Putama dan anggota kelompok kedua yaitu Zainal Arifin, yang ketiga Elki Novitasari, dan yang keempat Dwi Yanti. Kita masuk ke produk nasi goreng sultan. Nasi goreng adalah suatu bisnis di bidang kuliner yang menjanjikan sebab banyak masyarakat yang menyukai nasi goreng. Nasi goreng ini merupakan makanan favorit atau kuliner favorit bagi semua orang, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua pun masih menyukai nasi goreng. Dan kami akan mencoba dengan membuat varian menu nasi goreng yang unik dan berbeda dengan lainnya. Dengan itu, keuntungan produk yang akan didapat adalah nasi goreng merupakan makanan favorit sejuta umat. Jadi, keuntungan yang dihasilkan dari usaha nasi goreng cukup dibilang menjanjikan. Keuntungan yang didapat bisa diketahui dengan cara mengurangi pendapatan kotor dengan jumlah biaya operasional bulanan. Menjalankan usaha yang baru dirintis memang memiliki sejumlah tantangan. Bukan berarti tantangan menjadi sebuah hambatan untuk memulai sebuah bisnis, dan salah satu caranya agar bisa kami coba untuk mendukung permasalahan tersebut dengan menggunakan pemasaran layanan ojek online mulai GoFood, GrabFood, atau bahkan ShopeeFood. Namun, kekurangan produk dalam bisnis nasi goreng ini memiliki pesaing yang cukup banyak. Gara-gara nasi goreng menjadi makanan favorit, jadi pesaingnya dibilang cukup banyak sekali. Bahkan ada pedagang kaki lima yang jualannya berkeliling masuk ke kampung. Ada juga yang membuka tenda di pinggir jalan. Dan kekurangan yang kedua, bahan baku yang terkadang harganya naik, sehingga membuat harga nasi goreng pun ikut naik. Dan kekurangan ketiga, keuntungan sedikit di awal jualan karena modal awal yang banyak, dan jika nasi goreng dikonsumsi setiap hari akan mempunyai dampak buruk bagi kesehatan. Karena nasi goreng membutuhkan minyak yang berlebih untuk waktu penggorengannya, sehingga akan mengakibatkan sakit tenggorokan. Dan jika mengkonsumsi secara berlebihan dengan kandungan minyak di dalamnya akan mengakibatkan berlebihan kalori yang menyebabkan beberapa penyakit seperti jantung, stroke, atau bahkan kegemukan. Ya, selanjutnya adalah inovasi dan kreativitas maupun pemanfaatan teknologi. Inovasi dan kreativitas yang kami lakukan ialah kami memiliki varian topping yang salah satunya yaitu memakai sosis canceler. Dari situlah kita namain nasi goreng sultan karena memakai topping yang premium atau sosis canceler ini. Dan kami juga mempromosikan di media sosial. Meskipun hanya usaha nasi goreng, akan tetapi tidak ada salahnya jika kami membuka akun media sosial khusus yang digunakan untuk mempromosikan usaha kami dan dapat mempromosikannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, maupun TikTok. Dan pemanfaatan teknologi yang kami lakukan ialah dengan memanfaatkan layanan pesan antar online seperti GoFood maupun GrabFood. Selain itu, banyak pula promo menarik yang akan disediakan oleh layanan pesan antar online kepada pembeli tanpa mengurangi keuntungan yang akan kita terima. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang analisa studi kelayakan produk. Di sini ada 13 masalah yang dihadapi. Yang pertama yaitu what the problem. Problem di sini yaitu terkadang rasa nasi goreng yang berubah-ubah sehingga membuat kecewa pelanggan. Kemudian, jika pemesanan banyak akan membuat pelanggan menunggu terlalu lama. Dan
peralatan masak yang terbatas sehingga memperlambat dalam pembuatannya. Problem yang kedua yaitu who has the problem. Yang terlibat di sini yaitu semua, antara chef dan pelayan. Dan yang ketiga adalah what is the solution, atau solusi apa yang terbaik untuk menghadapi masalah ini. Yang pertama yaitu memberikan resep yang paten agar cita rasa tetap terjaga. Dan yang kedua, penambahan dalam peralatan memasak dan tenaga kerja. Kemudian masalah keempat yaitu how big is the market. Pasar terbesar itu dari siapa saja, terutama yaitu semua kalangan, dari kalangan bawah hingga kalangan atas, dan tidak ada batasan. Masalah yang kelima yaitu what factor will impact the business. Di sini ada 4 penjelasan. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Dan strength ini antara lain penyajian dari nasi goreng ini sangatlah sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dalam penyajiannya. Kemudian harga dari nasi goreng ini cukup dibilang murah karena kita memakai topping sosis Gensler sehingga dapat terjangkau oleh semua kalangan masyarakat atau konsumen. Dan karena nasi goreng ini mempunyai banyak varian sehingga konsumen dapat memilih varian yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan ini antara lain yaitu faktor tempat juga sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini. Karena apabila tempatnya kurang ramai, maka peminat akan sedikit. Kemudian permintaan dari konsumen biasanya akan menurun jika keadaan cuaca sedang buruk. Dan faktor kenaikan dari harga sembako juga dapat mengurangi permintaan dari konsumen. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Peluang di sini yaitu antara lain melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan, terutama pada malam hari, sehingga nasi goreng bisa menjadi alternatif sebagai makan malam. Dan sebagian besar penjual nasi goreng yang ada hanya menawarkan rasa yang umum, seperti nasi goreng udang, nasi goreng cumi, nasi goreng biasa, nasi goreng goreng komplit. Dengan rasa tersebut, masyarakat tidak mudah bosan untuk menikmati nasi goreng. Yang keempat yaitu ada threat atau ancaman. Melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan terutama nasi goreng ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan, maka konsumen pun akan merasa kecewa. Sehingga usaha ini akan terancam bangkrut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha ini. Kemudian ada lagi yang keenam yaitu masalah why do people cost you? Karena nasi goreng kami memiliki banyak varian, agar pelanggan tidak bosan dengan varian nasi goreng yang itu-itu saja. Variannya seperti nasi goreng ayam, nasi goreng sosis Gensler, nasi goreng ampela, nasi goreng pete, nasi goreng seafood, dan nasi goreng Magelangan. Masalah yang ketujuh yaitu how do you sell your product? Memasarkan melalui media sosial dan menyediakan layanan delivery untuk memperbanyak pelanggan. Kemudian membuka gerai di tempat yang strategis seperti pinggir jalan Pantura. Yang ke-8 yaitu ada how do you keep the customer. Di sini memberikan pelayanan yang ramah sehingga membuat pelanggan senang dan akan kembali lagi ke tempat kita. Kemudian yang ke-9, how can you increase your revenue? Di sini setiap pembelian satu nasi goreng akan mendapatkan 1 kupon dan nantinya setelah terkumpul 10 kupon mendapatkan 1 porsi nasi goreng sultan. Kemudian akan mendapatkan potongan harga 30% setiap melakukan pemesanan melalui online. Bisa melalui GoFood atau GrabFood dan sebagainya. Yang ke-10, how can you manage your cost? Di sini meminimalisir modal sekecil mungkin untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, sehingga mengurangi kerugian. Yang ke-11, what is your core resource? Bahan baku utama nasi goreng kami adalah beras. Sudah tentu karena kita menjual nasi goreng. Dan yang ke-12, how do you develop your team?
Di sini menjalin kerjasama dan komunikasi dengan baik sehingga mampu memperbaiki kekurangan dalam bisnis untuk mencapai tujuan bersama sehingga bisa terwujudnya suksesnya dari nasi goreng sultan ini sendiri. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan. Sebelum proses pembuatan, kita terlebih dahulu harus mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan, antara lain nasi putih, margarin, telur ayam, kecap manis, sosis canceler, pete, ati ampela, ayam, seafood, sayuran, gula, garam, merica bubuk, beli bubuk, dan penyedap rasa, serta saus tomat, saus sambal, saus tiram, juga bawang goreng dan bumbu halus. Dan alat yang digunakan antara lain gerobak atau etalase, meja makan, wajan penggorengan, spatula, piring dan sendok, gelas, setel kompor, dan juga pisau. Selanjutnya, ada cara pembuatan nasi goreng sultan. Yang pertama, siapkan penggorengan dengan api sedang. Tuang margarin atau minyak goreng. Masukkan bumbu halus seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai, dan daun bawang yang sudah dipotong. Tumis hingga harum. Tuang telur, tumis bersama dengan bumbu. Masukkan nasi, aduk hingga tercampur rata. Kemudian, masukkan ayam suwir dan sosis canceler, tumis sebentar. Tuang kecap manis, saus tomat, saus sambal, saus tiram, garam, merica bubuk, dan kaldu bubuk. Aduk hingga warna nasi berubah secara merata. Sajikan nasi yang sudah matang di atas piring. Tambahkan irisan acar di samping dan taburan bawang goreng di atasnya. Nasi goreng sultan siap dihidangkan. Selanjutnya ada analisa keuangan nasi goreng sultan. Modal awal, gerobak atau etalase 2 juta rupiah, kompor gas 450 ribu rupiah, peralatan masak 600 ribu rupiah, peralatan makan 250 ribu rupiah, total modal awal 3.300.000 rupiah. Biaya pengeluaran 1 bulan, beras 150 kg 1.500.000 rupiah, sosis canceler 1 pak 600.000 rupiah, aneka bumbu 250.000 rupiah, daging ayam 25 kg 500.000 rupiah, margarin 1 kg 252.000 rupiah, telur ayam 5 kg 660.000 rupiah, bahan lainnya 300.000 rupiah. Total biaya pengeluaran 1 bulan 4.062.000 rupiah. Pendapatan per bulan, 1 porsi nasi goreng dihargai Rp20.000, penjualan 1 hari 25 porsi dikali Rp20.000 sama dengan Rp500.000. Rata-rata penjualan 1 bulan Rp500.000 dikali 30 hari jadi Rp15 juta. Keuntungan per bulan, keuntungan pendapatan minus biaya operasional sama dengan Rp15 juta minus Rp4.062 sama dengan Rp10.938 juta. Break even point atau BEP sama dengan total biaya investasi dibagi keuntungan dikali 30 hari sama dengan Rp3.300.000 dibagi Rp10.938 dikali 30 hari sama dengan lebih besar 1 bulan. Yang selanjutnya ada produk jadi, bahwa kita sudah tahu nasi goreng ini merupakan makanan yang berupa nasi yang digoreng dan diaduk dalam minyak goreng, margarin ataupun mentega. Ditambahkan dengan kecap manis, kemudian diberi tambahan bumbu bawang merah, bawang putih, lada, dan bumbu-bumbu lainnya seperti suiran daging ayam, sosis, telur, hingga emping atau kerupuk yang lebih nikmat. Nah, nasi goreng ini telah dikenal sebagai masakan nasional Indonesia yang sangat mendunia. Makanan nasi goreng ini bisa dimakan untuk sarapan pagi, makan siang, ataupun makan malam sebagai pengganjal rasa lapar.
Nasi goreng juga disukai oleh banyak orang mulai dari anak-anak, dewasa, dan orang tua. Nasi goreng juga bisa kita temukan dengan mudah di berbagai tempat rumah makan, dan hal ini cukup menandakan bahwa peluang usaha dari nasi goreng cukup menjanjikan. Dengan banyaknya orang yang lebih menyukai makanan yang praktis ini, sehingga nasi goreng yang dijual lebih dipilih daripada membuat sendiri di rumah. Yang selanjutnya ada sistem pemasaran nasi goreng sultan. Untuk sistem pemasaran, kami merencanakan sebuah promosi dari mulut ke mulut, sehingga cara ini sering digunakan orang-orang untuk memberitahu di mana lokasi makanan yang pas dan rasanya yang tentu enak, dan telah mendapat rekomendasi dari orang sekitar mereka. Promosi ini juga melalui online ataupun internet. Dengan cara ini juga orang-orang lebih mudah memesan dengan melihat menu yang ditampilkan lewat blog kami, media sosial, dan akan lebih banyak menarik minat pembeli. Dan untuk sasarannya, kami merencanakan sasaran atau pelanggan kami mencakup semua usia, baik anak-anak, dewasa, orang tua, juga pelajar atau mahasiswa yang memilih mereka karena rata-rata mereka menyukai nasi goreng dan rasa yang bervariasi, apalagi ditambah dengan adanya kupon, sehingga mereka berantusias untuk membeli dan mengumpulkan kupon tersebut. Kemudian ada analisa survei pasar kelayakan produk. Yang pertama ada metode. Di dalam metode ini terdapat 4 metode. Yang pertama ada metode strength atau kekuatan. Yang kedua ada metode weakness atau kelemahan. Dan yang ketiga ada opportunities atau peluang, dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Ada pula cara analisa menggunakan metode pendekatan SWOT dalam survei pasar untuk produk nasi goreng sultan kami ini. Cara analisanya yang pertama ada strength atau kekuatan. Proses pembuatannya yang sangat mudah dan sederhana, kualitas rasa dan tekstur produk yang khas, tentunya beda dengan yang lain ya, karena di produk nasi goreng kami ini salah satu bahannya kami menggunakan bahan sosis cancel, dan harga jual yang menurut kami ini sangat murah. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Ini diantaranya ada harga bahan baku nasi goreng yang relatif tidak menentu atau tidak stabil. Bahkan beberapa waktu yang lalu sempat mengalami kelangkaan. Ada pula manajemen perusahaan masih sederhana. Jika tidak tepat prosesnya, cita rasa menjadi berbeda. Selanjutnya ada opportunity atau peluang ataupun kesempatan. Itu pertumbuhan pasar dimungkinkan meningkat. Peluang pasar untuk mendapatkan konsumen yang menjanjikan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Itu selera konsumen yang selalu berubah-ubah, mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembelian produk. Munculnya pesaing baru, apalagi produk nasi goreng ini sudah banyak yang berjualan ya di sekitaran kami, dan banyak juga yang berkeliling menggunakan gerobak dorongnya itu, dan banyaknya variasi makanan dari luar negeri. Ya baik, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.